Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zulfatni Yusuf dengan NIM 192914-2016 dari kelas Teknik Komputer C angkatan 2019. Di sini saya akan memaparkan materi tentang algoritma Banker. Yang pertama, pengertian algoritma Banker. Algoritma Banker adalah algoritma research allocation atau alokasi sumber daya dan deadlock avoidance atau penghindaran deadlock yang dikembangkan oleh Edgar Dijkstra. Algoritma ini menguji tingkat keamanan dari kemungkinan deadlock dengan melakukan simulasi berdasarkan jumlah maksimum resource dan kemudian mengecek kondisi safe state terhadap semua kemungkinan kondisi deadlock dari semua aktivitas yang berada dalam posisi pending sebelum memutuskan pengalokasian resource. Algoritma Banker dikemukakan oleh Edgar Dijkstra dan merupakan sebuah strategi untuk menghindari deadlock. Algoritma ini disebut algoritma Banker karena memodelkan banker di kota kecil yang berurusan dengan sekumpulan nasabah yang memohon kredit. Algoritma ini mencegah terjadinya deadlock dengan memutuskan apakah menyetujui atau menunda permintaan sumber daya oleh proses. Ketika sebuah proses meminta sumber daya, maka permintaan tersebut harus diperiksa oleh bankir. Analogi dari algoritma Banker dengan sistem operasi adalah nasabah yang merupakan proses-proses yang sedang berjalan, uang atau dana yang dimiliki bank merupakan sumber daya, bankir merupakan sistem operasi. Secara umum, algoritma Banker dapat dibagi menjadi 4 struktur data, yaitu yang pertama tersedia, jumlah sumber daya atau dana yang tersedia. Yang kedua, maksimum, jumlah sumber daya maksimum yang diminta oleh setiap proses. Yang ketiga, alokasi, jumlah sumber daya yang dibutuhkan oleh setiap proses. Yang keempat adalah kebutuhan, sumber daya yang sedang dibutuhkan oleh setiap proses. Selanjutnya, cara kerja algoritma Banker. Algoritma Banker mencegah terjadinya deadlock dengan memutuskan apakah menyetujui atau menunda permohonan kredit oleh customer. Ketika customer memohon kredit, maka permohonan kredit tersebut harus diperiksa oleh bankir. Dalam algoritma Banker, setiap customer memiliki batas kredit dan apabila seorang customer mencapai batas maksimum kredit, maka diasumsikan customer tersebut telah menyelesaikan semua permasalahan bisnisnya dan dapat mengembalikan semua pinjamannya kepada bank. Tetapi ada kalanya seorang customer dapat menyelesaikan semua permasalahan bisnisnya dan mengembalikan semua pinjamannya kepada bank sebelum mencapai batas kredit maksimumnya. Algoritma Banker ini digunakan agar bank tidak kekurangan uang, sehingga pada saat nasabah melakukan penarikan sejumlah uang bank tersebut tetap pada kondisi safe state atau dalam keadaan aman. Jika nasabah tidak mendapat penarikan uang, maka bank berada pada kondisi unsafe state atau keadaan tidak aman. Maka nasabah harus menunggu hingga ada tambahan uang dari nasabah lain. Jika bank ada pada kondisi di mana nasabah tidak dapat melakukan penarikan uang atau melakukan peminjaman uang, maka di sanalah terjadinya deadlock. Oleh karena itu, agar tidak terjadi deadlock, maka nasabah yang melakukan peminjaman uang harus segera mengembalikan uang pinjaman pada bank dengan tepat waktu. Selanjutnya, algoritma Banker terdiri atas algoritma safety dan algoritma research request. Yang pertama, algoritma safety. Algoritma ini adalah algoritma yang dipakai oleh bankir untuk memeriksa keadaan sistem setelah peminjaman, apakah berada dalam kondisi safe atau tidak. Apabila berada dalam kondisi safe, maka ini berarti dana yang tersisa dapat menjamin pemenuhan pinjaman oleh semua customer yang masih aktif. Semua proses akan berakhir dengan aman dan tidak akan menyebabkan deadlock. Apabila kondisi unsafe, maka ini berarti terdapat kemungkinan untuk terjadinya deadlock, sehingga permohonan kredit ditunda hingga permohonan kredit tidak menyebabkan unsafe state. Cara kerja algoritma safety adalah sebagai berikut. Set nilai work sama dengan available. Available adalah dana yang masih tersisa di bank setelah peminjaman. Set nilai finish
sama dengan false untuk sebuah customer. Cari semua customer yang memiliki needs atau keperluan, lebih kecil atau sama dengan nilai work. Besar needs dihitung dengan mengurangkan nilai maksimum research customer dengan nilai allocation research customer. Anggap bank meminjamkan dana sama dengan needs customer, sehingga keperluan dana customer terpenuhi dan customer menyelesaikan semua permasalahan bisnisnya dengan mengembalikan semua kreditnya ke bank. Tambah nilai work dengan nilai allocation research customer, karena kredit customer yang sebelumnya dipinjam telah dikembalikan kepada bank, dan set finish sama dengan true. Apabila tidak ada lagi customer yang memiliki needs, maka periksa apakah semua finish bernilai true. Apabila semua finish sama dengan true, maka kondisi setelah peminjaman adalah safe. Apabila tidak, maka kondisi setelah peminjaman adalah unsafe. Yang kedua adalah algoritma research request. Algoritma ini dipakai bankir untuk menentukan apakah peminjaman sumber daya disetujui atau ditunda. Algoritma ini dieksekusi oleh bankir setiap terjadinya permohonan kredit atas research oleh customer. Cara kerja algoritma research request adalah sebagai berikut. Yang pertama, jika permohonan kredit atau request lebih besar dari sisa research pada bank atau available, maka permohonan kredit ditunda atau pending. Yang kedua, bankir berpura-pura meminjamkan research kepada customer. Available research pada bank dikurangi dengan besar request. Yang ketiga, jalankan algoritma safety. Yang keempat, apabila algoritma safety menghasilkan keadaan safe, maka realisasikan permohonan kredit. Apabila algoritma safety menghasilkan keadaan unsafe, maka permohonan kredit ditunda. Selanjutnya, pemodelan algoritma banker. Algoritma banker memodelkan banker di sebuah kota kecil yang bersusun dengan sekumpulan nasabah memohon kredit dan mengizinkan ketiga kondisi terjadinya deadlock aktif, yaitu mutual exclusion, hold wait, dan non-preemption. Untuk tidak terjadinya deadlock, seorang nasabah atau proses dapat melakukan kondisi mutual exclusion dan hold wait secara bersamaan apabila nasabah dapat menggunakan dengan tepat. Dan ada kemungkinan sebuah proses akan melanjutkan kondisi ketiga jika sumber daya yang dibutuhkan kurang mencukupi. Untuk mencegah hal itu, diperlukan state safe dan state unsafe, sehingga sebuah proses akan mendapat pemberitahuan bahwa akan terjadi deadlock dan segera menyelesaikan sumber daya yang dipegang atau memberikan alternatif dalam memberikan sumber daya yang dibutuhkan oleh proses tersebut. Algoritma banker ini dijalankan oleh sistem operasi ketika proses melakukan request research. Penghindaran terhadap deadlock dilakukan dengan menolak atau menunda suatu request jika sekiranya penerimaan terhadap request tersebut dapat membawa sistem dalam kondisi unsafe state. Berdasarkan algoritma ini, ketika suatu proses masuk ke dalam sistem, proses ini harus memberikan jumlah maksimum research yang diperlukan di mana research tersebut tidak boleh melebihi total research yang dimiliki oleh sistem. Selain itu, ketika suatu proses mendapatkan research yang diinginkan, proses tersebut harus mengembalikan research yang digunakan dalam jangka waktu tertentu. Selanjutnya, agar algoritma banker ini dapat bekerja, ada 3 hal yang harus dimiliki. Yang pertama, jumlah research dari tiap proses yang mungkin di-request. Yang kedua, jumlah research dari tiap proses yang sedang dipegang atau digunakan. Yang ketiga, jumlah sisa research yang dimiliki oleh sistem. Selanjutnya, research hanya dapat diberikan pada suatu proses jika request lebih kecil atau sama dengan max. Jika tidak, set error karena request melebihi jumlah klaim sebelumnya. Yang kedua, request lebih kecil atau sama dengan available. Jika tidak, proses harus menunggu hingga research yang diminta ada. Keterangannya adalah request, yaitu jumlah research yang di-request oleh proses. Max adalah jumlah research yang sebelumnya sudah diklaim oleh proses, seperti yang telah disebutkan di awal. Ketika masuk ke dalam sistem, proses harus memberikan jumlah maksimum proses yang diperlukan. Yang ketiga adalah available, adalah jumlah sisa research system yang tidak terpakai.
Selanjutnya, kelemahan algoritma Banker. Yang pertama, proses-proses jarang mengetahui di awal proses jumlah maksimum sumber daya yang dibutuhkan. Yang kedua, jumlah proses tidak tetap, secara dinamis beragam begitu pemakai login dan logout. Yang ketiga, algoritma menghendaki klien-klien memberikan sumber daya sesuai dengan waktu yang ditentukan. Yang keempat, algoritma menghendaki memberikan semua permintaan selama waktu yang berhingga. Yang kelima, proses-proses harus independen, yaitu urutan proses-proses dieksekusi tidak dibatasi kebutuhan sinkronisasi antar proses. Yang keenam, persediaan sumber daya sewaktu-waktu dapat berubah sesuai dengan permintaan proses yang membutuhkan. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.